Kabar gembira bagi teman-teman bahwasanya untuk saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2023 ya. Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu mengenai alur pendaftaran sekolah kedinasan di semua instansi penyelenggara sekolah kedinasan di tahun 2023 ini. Untuk informasi pertama ada tambahan di sini adalah nanti untuk pendaftaran sekolah kedinasan. Ini adalah dari data yang ada ini. Ini akan dimulai nanti tanggal 1 April mulai pukul 14.23 ya. Dan juga untuk IPDN nanti pendaftarannya akan dibuka tanggal 3 April mulai dari jam 16. Nah, kira-kira bagaimanakah alur pendaftarannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita melakukan pendaftaran di sekolah kedinasan, ini teman-teman silahkan berkunjung ke linknya yaitu dikdin.bkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Di sini kita akan memulai yaitu mulai dari membuat akun SSCSN sekolah kedinasan di tahun 2023. Nah, di sini untuk tutorial membuat akunnya sudah saya sediakan pada kartu video ini ya teman-teman, silahkan tonton cek. Nah, berikutnya di sini untuk sekolah kedinasan yang nanti akan dibuka, ini akan ada banyak sekali teman-teman, lah untuk didukung oleh kementerian-kementerian dan juga lembaga terkait yang menyelenggarakan untuk seleksi sekolah kedinasan. Nah, selanjutnya di sini kita perlu mengetahui yaitu untuk pengumuman ya. Ini adalah pengumuman pendaftaran sekolah kedinasan, ini sudah diumumkan semenjak dulu tanggal 27 Maret 2023. Dan nanti untuk pendaftaran ini adalah dibuka yaitu tanggal 1 April nanti dimulai jam 14.23 ya. Sampai nanti tanggal 30 April 2023 tepatnya pukul 23.59. Kemudian untuk ujian SKD nantinya adalah dilaksanakan pada bulan Juni 2023 nanti, namun di sini untuk jadwalnya masih tentatif teman-teman. Kalau misalkan nanti ada kemoloran tentunya tidak akan lama ya untuk molornya. Nah, kemudian untuk seleksi lanjutannya ini nanti akan teman-teman bisa pantau di masing-masing website di sekolah kedinasan. Nah, kemudian di sini untuk mengecek alurnya, teman-teman silahkan masuk ke dikdin.bkn.go.id, kemudian teman-teman bisa pilih di bagian alur. Nah, di sini kita akan mendapatkan untuk alur secara lengkap untuk pendaftarannya. Nah, inilah untuk alur yang secara umum ya, teman-teman. Alur secara umum di sini kita mengakses portal, kemudian kita membuat akun. Setelah membuat akun berhasil, kita login, kemudian melanjutkan pendaftaran mulai dari mengunggah swafoto, kemudian kita pilih yaitu sekolah kedinasan yang akan kita tuju, kemudian melengkapi nilai, kemudian upload berkas dan juga melengkapi biodata. Setelah itu kita cek resume, pengecekan akhir ya. Kemudian setelah itu di sini verifikasi. Kemudian nanti kita akan diverifikasi berkas kita yang nanti kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi pada bagian 7 yaitu cek status kelulusan, nanti kita bisa login ke akun kita sesuai dengan jadwalnya. Nanti kita akan bisa melanjutkan ke pembayaran. Kemudian setelah itu nanti kita cetak kartu peserta ujian, setelah itu kita ikut seleksi dan juga nanti pengumuman hasil seleksinya. Nah, di sini untuk alurnya alur secara umum ya. Kemudian di sini untuk alur di Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, dan juga di sini ke kementerian dan juga badan lain. Ini kita bisa cek satu persatu, teman. Nah, kita mulai dari Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan di sini adalah untuk nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran yaitu seperti halnya dengan cara yang umum tadi, yaitu kita akses portal. Kemudian di sini adalah portalnya adalah https://dikdin.bkn.go.id. Setelah itu kita membuat akun SSCSN, tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini. Kemudian kita setelah membuat akun nanti kita login. Setelah login nanti kita pilih sekolah kedinasan. Kita pilih sekolah kedinasan yang ada di bawah naungan Kementerian Perhubungan ini ya, teman. Nah, selanjutnya di sini setelah itu kita melanjutkan dari pembayaran ya. Nah, ini untuk pembayaran inilah pembayaran untuk nanti setelah kita nanti dinyatakan lulus seleksi administrasi ya dan ingin ikut ujian. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan pendaftaran. Kemudian berikutnya kita verifikasi, akan diverifikasi oleh verifikator instansi ya. Dari berkas-berkas yang kita kirim, nah selanjutnya kita bisa mengecek status kelulusan kita dengan cara login ke akun SSCSN sekolah kedinasan dan cek status kelulusan administrasi.
Berikutnya kita lakukan pembayaran, yaitu kita pelamar mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi. Kemudian kita cetak kartu peserta ujian, kemudian ikut ujian seleksi dan juga pengumuman hasil. Kemudian di sini teman-teman kalau misalkan sudah menentukan kira-kira nanti akan mendaftar kemana, apakah ke Kemenhub atau mungkin ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian di sini kita atau mungkin ke Kemdagri IPDN misalkan. Tentunya di sini untuk masing-masing dari sekolah kedinasan ini untuk mekanisme hampir sama, namun mungkin juga akan ada yang berbeda ya. Nah, di sini kita cermati dari tujuannya kita nanti mendaftarnya ke sekolah kedinasan yang mana. Nah, di sini untuk yang di Kementerian Hukum dan HAM ini hampir mirip ya, yaitu kita akses portal, buat akun kan. Setelah kita login, kemudian lanjutkan pendaftaran, unggah swafoto, pilih sekolah lengkap dengan upload berkas. Kemudian kita cek resume, verifikasi status kelulusan dan juga mencetak kartu ujian. Kemudian di sini ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi. Adalah untuk alur di Kemenkumham. Kalau di Kemdagri ini bagaimana? Nah, Kemdagri di sini adalah akses portal, buat akun, login, pendaftaran. Ini melengkapi data-data dan juga berkas. Cek resume, kemudian verifikasi. Cek status kelulusan administrasi, pembayaran, dan mencetak kartu peserta ujian. Setelah itu nanti kita ikut ujian, setelah itu nanti kita pengumuman hasil seleksi. Kemudian untuk Kementerian Keuangan, nah misalkan kita ingin mendaftar di Kementerian Keuangan, misalkan di PKN STAN ya misalkan. Nah di sini kita akses portal itu ke Dikdin bkn.go.id, kemudian membuat akun SSSN, login, pendaftaran, cek resume, kemudian kita pilih yaitu prioritas spesialisasi. Pelamar memilih prioritas ya. Ini adalah spesialisasinya. Ini adalah teman-teman bisa cek di sini ya, yaitu di spmb.bknstan.ac.id. Kemudian verifikasi, nanti kita ikut seleksi administrasi, kemudian kita cek status kelulusan kita. Kalau sudah, kita membayar untuk biaya ujian ya. Kita cetak kartu peserta ujian, kemudian kita ikut ujian. Setelah itu nanti pengumuman hasil seleksi. Kemudian kalau di BIN, Badan Intelijen Negara, ini adalah kita hampir sama, yaitu akses portal, buat akun, login, pendaftaran, cek resume, kemudian kita unggah dokumennya. Ini adalah setelah kita cek resume ya. Kemudian verifikasi, cek status kelulusan dan juga cetak kartu peserta ujian. Kemudian pembayaran, setelah itu nanti ujian seleksi kita akan diumumkan apakah lulus atau enggaknya. Kalau di BPS gimana nih BPS? Nah, ini adalah kita membuat akun di portal, kemudian login, daftar, cek resume, unggah dokumen, kemudian verifikasi, cek status kelulusan, cetak kartu ujian, ujian seleksi. Kalau misalkan di sini nggak ada tulisan yaitu pembayaran, ini sepertinya gratis teman untuk yang ini. Kemudian di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kita akses portal, buat akun, login, daftar, cek resume, verifikasi, cek status kelulusan, seleksi administrasi, membayar, kemudian cetak kartu ujian, ujian seleksi dan juga pengumuman hasil seleksi. Kalau di BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, ini hampir sama. Di sini adalah kita akses portal, buat akun, login, daftar, cek resume, verifikasi, cek status kelulusan, kemudian pembayaran, cetak kartu ujian, ikut ujian seleksi dan juga akan diumumkan untuk hasilnya. Oke, untuk tutorial lengkapnya silahkan cek di kartu video ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.